Kita beralih ke sepak bola tanah air, saudara. Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan evaluasinya terkait kekurangan selama penyelenggaraan Liga 1 2023-2024. Arya menyatakan PSSI sudah bergerak cepat dengan mengatur kepastian jadwal hingga 3 tahun ke depan hingga penerapan VAR sejak awal musim. Pelaksanaan Liga 1 musim lalu dengan format baru tak serta-merta membuat kompetisi berjalan tanpa celah. Nyatanya masih ada saja kekurangan yang patut dievaluasi oleh PSSI dan PT LIB. Utamanya soal pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pemain, klub dan juga supporter. Serta penjadwalan yang masih bentrok dengan agenda timnas. Menanggapi persoalan tersebut, Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan PSSI sudah mengambil langkah cepat memperbaiki kualitas kompetisi. Di antaranya mengatur jadwal hingga 3 tahun ke depan agar diselaraskan dengan jadwal timnas. Penerapan VAR sejak awal musim guna meminimalisir kesalahan wasit dalam pengambilan keputusan yang kerap berujung ricuh di lapangan. Jadwalnya sudah pasti sampai tahun 2027. Kemudian semua kompetisi kita akan terintegrasi dan bisa ada penyelarasan dengan timnas sehingga nggak ada lagi hal-hal yang bisa mengganggu timnas dan bisa mengganggu liga kompetisinya gitu ya. Kemudian penggunaan VAR, sudah ada aturan baru bahwa yang misalnya untuk perangkat pertandingan yang bisa bicara dengan wasit itu hanya kapten. Nah itu juga kita harapkan sehingga pemain-pemain tidak lagi udah tahu dia sudah terbiasa untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi paling nggak pengurangan terhadap pelanggaran oleh pemain juga akan berkurang. Kedepannya PSSI juga akan berupaya melakukan pembicaraan dengan supporter. Ini dilakukan sebagai langkah edukasi kepada para pendukung klub-klub di Indonesia agar mematuhi regulasi yang berlaku. Rini Taniken, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 yang baru saja selesai pada Mei lalu menyisakan banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh PSSI dan PT LIB. Beberapa kekurangan dipaparkan dalam diskusi yang digelar oleh Football Institute yang menemukan kelompok supporter menjadi subjek utama pelanggaran. Football Institute menggelar diskusi publik terkait menguji kualitas kompetisi Liga Indonesia 2023 mulai dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 hingga Elite Pro Academy atau IPA di tingkatan U16, U18 dan U20 di Jakarta. Dari hasil riset dan metodologi Football Institute, mulai dari periode Juli 2023 hingga Mei 2024, salah satu hasil yang mencolok adalah permasalahan disiplin supporter yang seringkali melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil riset, peringkat pertama supporter paling bandel adalah Persija Jakarta dengan 23 angka. Disusul Persib Bandung, PSS Sleman, Persebaya Surabaya, dan Persis Solo. Dalam diskusi, Football Institute menyampaikan rekomendasi yang bisa diterapkan oleh PSSI dan PT LIB, seperti kebijakan away supporter, penerapan sanksi disiplin yang proporsional, edukatif, dan memberi efek jera bagi para pelanggar. Pelanggaran disiplin ini ternyata Komdis paling senang ngasih sanksi denda. Karena apa motivasinya ngasih denda? Karena sebetulnya kalau denda itu kan hukuman yang paling mudah untuk diputuskan. Pertama, tidak perlu membuang-buang banyak waktu. Yang kedua, ternyata efektivitasnya juga patut diuji. Karena beberapa banyak pelanggaran yang diasumsikan atau diberikan denda masih sering terulang. Lalu selanjutnya bagaimana? Nah itu saya tidak mau mendikte lebih jauh. Kita serahkan kepada PSSI dan Komisi Yudisial di PSSI untuk merespon di kompetisi selanjutnya. Bagi saya ini bagus. Dan ini akan jadi masukan bagi kami dan pasti ini akan kami bawa ke Pak Erik. Jadi Pak Erik akan kita berikan data ini supaya Pak Erik bisa punya data yang bagus juga dari teman-teman dari Football Institute sebagai bahan untuk evaluasinya kompetisi kita. Sementara Liga 2 dan IPA dari data yang disimpulkan Football Institute, pelanggaran di Liga 2 dan IPA didominasi oleh kekerasan para pemain. Sedangkan data disiplin tertinggi adalah unfair play game dan unsportive behavior, menjadi tren pelanggaran yang rata di Liga Indonesia dan IPA. Football Institute juga merekomendasikan pembubaran komisi disiplin dengan mengganti seluruh jajaran personel. Rini Taniken, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.